Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya. Koplo kotokannya ya. Mini Hi-Fi System DM5360 LG ya. LG, rusaknya tidak bunyi dan protek ya. Ini saya nyalakan. Nah, hello. Sini saya pakai aux in ya, tidak mau ya, ini nggak mau bunyi sama sekali ya, seperti itu. Saya coba, ini bisa Bluetooth ya, ternyata ada Bluetoothnya juga ya. Oke, saya coba pakai Bluetooth aja ya. Ini saya matikan dulu Bluetoothnya saya. Nah, langsung goodbye seperti ini, goodbye dan protect. Nah, seperti itu ya. Ini udah nggak bisa dinyalakan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, protect nih ya. Nah, tahu-tahu goodbye dan protect. Nah, kasus mini Hi-Fi untuk LG model seperti ini, tipe apa aja gitu ya. Paling sering ya masalah di power supply amplinya, paling sering. Nah, seperti itu ya, STR-nya itu ya. Ya pastinya ya kita cek dulu apakah betul di situ penyebabnya gitu ya. Apa penyebabnya di supply-nya ya, kita cek satu persatu gitu ya. Ya tentunya nanti coba dulu ya, kita lepas bagian pernah dibongkar. Kita lepas dulu supply-nya, kalau terpisah ya, biasanya terpisah ya. Saya akan lepas dulu supply untuk amplinya itu ya. Tuh baterainya habis. Wah, ajan ya. Oke, saya bongkar dulu aja. Cek dulu ya. Pastikan dulu yang mana yang bermasalah. Bisa juga ya kalian cek di bagian output speakernya, apakah tegangannya keluar setengah dari supply. Biasanya ya 25 gitu ya, 25 sampai 35 ya, 32. Nah, setengah dari supply-nya itu kalau dia nggak keluar di sini ya artinya bermasalah gitu ya. Itu bisa juga ya. Protek ya biasanya masalah di ampli. Oke, kita buka. Oh, ini supply-nya mah di atas sini ya. Wah, kita nggak bisa ngecek. Ini supply-nya 27 ya. 27 ya artinya supply-nya apa, separuhnya dari itu ya. Nah, ini kemungkinan bagian amplinya, supply-nya ini bermasalah, kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan bagian ya ini jadi satu ya, karena ini jadi satu supply-nya di sini soketannya, jadi nggak bisa dilepas. Saya akan cek dulu aja ya, cek supply amplinya dia ada atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua bagian outputnya sini keluar atau tidak gitu ya. Kalau enggak ya kita eksekusi dulu ya bagian supply-nya, nggak keluar ya. Itu. Oke, di sini ada keterangannya ya, BT ground, BT tegangan Bluetooth VCC 5 volt, 12 volt, ground standby 27. Nah ini supply amplinya 1 2 3 ya, 3 4. Oke, kita cek supply amplinya, bagian amplinya. Oke, cek di sini.
saya on kan ya, keluar ya, supply ampli keluar 28 ya, artinya aman. Kemungkinan ada bagian ampli bermasalah ya, amplinya yang bermasalah. Sekarang saya cek bagian outputnya. Nah, dia hanya keluar 7 ya, nih 7 ya, sini keluar 7. Nah, cuma keluar 7 harusnya. Oh, ini protect, tunggu dulu, bentar saya cabut dulu. Harusnya kalau supply-nya 27 itu keluarnya setengah dari supply-nya ya, artinya ya sekitar 13 itu ya, 13 setengah gitu ya. Oke, saya nyalakan lagi, saya on kan. Nah, cuma 7 ya di sini, cuma 7 ya, artinya ya bermasalah gitu ya, artinya bermasalah. Cuma bongkarnya ini ya, bongkarnya jelas normal nih ya. Oh ya, supply lainnya ya belum saya cek ya. Kalau ini ya jelas ya, kalau untuk amplinya itu jelas dia harusnya keluarnya separuhnya, nggak sampai. Saya akan cek satu persatu standby-nya di sini. Cek satu persatu itu ya. Kalau supply-nya normal semua ya sudah ya, tak pokok amplinya. Atau bisa juga kalian lepas dulu supply amplinya ini. Ya. Kalau dia terus tidak protek ya IC-nya rusak itu ya. Cuma tipe seri IC-nya berapa ini? Oke, ini enggak ada nih, enggak ada nih. Oh, 1,8 nih ya. Mencurigakan ini. Kita matikan dulu. Terus supply, bentar, ini bluetooth dari sini 4,5. Untuk bluetoothnya 4,7 mencurigakan ya supply-nya. Ini 5 volt ada, 11,6 ya, 12 voltnya, standby-nya 0,7. Oke, saya akan coba cek ya, cek di bagian amplinya. Cuma ya harus bongkar dulu semua ini. Saya akan coba buka dulu gitu ya. Atau bisa juga kalian cek di sini dia konslet atau tidak. Bagian outputnya di sini, kalau konslet ya harusnya dia langsung protect gitu ya. Sebentar. Nah, kemasukan nih. Atau ini yang bikin konslet. Oke, sudah saya matikan. Saya cek konslet atau tidak di sini. Oke, nggak konslet ya, tidak konslet. Aduh, supply untuk ampli ada keluar, ini tidak konslet, nggak konslet. Ini apakah faktor ini ya? Oke, saya akan coba bongkar dulu bagian bawah untuk amplinya, cek dulu ya, apakah ada eko-eko yang mencurigakan gitu ya, seperti itu. Karena normal semua ya, supply-nya nggak masalah, tapi dia terjadi protect. Oke, saya upload dulu. Oke ya, nih ya setelah saya bongkar ya. Nah, ternyata seperti ini bagian output rangkaian amplinya. Nah, seperti ini ya. Jadi berkarat seperti ya, bukan berkarat ya, lem-lemnya ini ya. Nah, ini jadi tersangka ya. Sampai seperti ini ya, ini yang menyebabkan protek ya, kemungkinan ya, kemungkinan ini yang menyebabkan protek gitu ya. Nah, ini harus dibersihkan dulu ya, seperti ini. Nah, ini yang menjadi biang tersangkanya protek ya, kemungkinan di situ ya, karena yang lainnya nggak ada ya, tegangan normal, ini nggak masalah gitu ya.
Ya kemungkinan ini ya. Oke, ini akan saya bersihkan dulu ya semuanya. Nah, seperti ini, bersihkan dulu. Harus lepas semua dulu ya. Dilepas terus dibersihkan kerok-kerok. Ini kapasitornya ini sampai seperti ini ya. Putih-putih ini. Nah, ini sampai berjamur hitam ini ya. Hijau-hijau ya. Oke. Akan saya oplok-oplok dulu ya, bersihkan dulu semuanya. Setelah itu ya kita coba ya setelah bersihkan, cuma ini ada komponen yang rusak atau tidak gitu ya akibat ini. Saya rasa ada ya, resistornya, kapasitornya ya, seperti itu ya. Nanti untuk referensi ya coba buka IC-nya, serinya berapa, kita lihat datasheetnya ya, seperti itu. Oke, saya oplok-oplok dulu. Oke ya, di sini udah saya bersihkan, udah saya ganti komponen yang rusak nih ya, seperti ini. Nah, ini saya seperti ini dulu ya. Kalau setelah ini dicoba ternyata masih protek, kemungkinan IC juga minta diganti gitu ya. Untuk IC-nya itu serinya ini ya, TAS 5612RA ya, itu seri IC-nya. Nah, jadi ini ya nggak usah bingung ya, kalau rusak kalian cari datasheetnya ya, datasheet IC-nya. Nah, di situ udah ada ya nanti komponennya apa aja ya, bagian outputnya seperti ini ya. Ini yang rusak-rusak ini ya. Setelah saya bersihkan itu ya semua meretel ya komponennya. Ini cari aja datasheetnya kalau kalian bingung, kalau ini nggak ada skematiknya ya cari datasheetnya. Di datasheet itu biasanya ada rangkaiannya gitu ya, contoh simpel rangkaian dasarnya ya, pasti ada untuk IC ampli ya, itu ada, dan rata-rata semua sama seperti itu ya. Jadi rata-rata untuk ampli ABC itu kalau pakai IC jenis itu rangkaiannya kurang lebih hampir sama ya, nggak jauh beda lah ya, seperti ini ya. 10 apa ininya komponennya ya kurang lebih sama itu ya, seperti ini 100 nano 1 nano itu ya, seperti itu 100 nano ya. Yang rusak itu 100 nano sama 10 nano ya di sini. Nah, ini akan saya coba pasang dulu ya, pasang lagi coba. Kalau ternyata dia masih protek ya terpaksa IC-nya harus diganti ya, seperti itu ya. Jadi kemungkinannya cuma itu. Tapi IC sementara tidak saya ganti dulu karena di sini untuk IC karena nggak punya stok ya, agak susah juga untuk seri ini ya, seperti itu nyari di online ya. Oke, saya akan pasang-pasang lagi, setelah itu ya kita coba. Ini apa nih, radio mungkin, search USB AUX Bluetooth. Oke, saya coba Bluetoothnya, Bluetooth ready, coba pair. Oke, sudah pair, coba sebentar aja ya untuk Bluetoothnya. Coba radio harus pakai antena. Ada antenanya ya. Oke ya, sudah sip ya. Cuma untuk CD-nya ini bacanya nggak mau dan tombolnya ini ya, ini saya tekan malah open. Ada ini ya, apa, region equalizer. Nah, untuk DVD-nya ini, untuk CD saya coba nggak mau baca. Untuk CD mau, DVD VCD nggak mau ya. Nanti kita coba bersihkan dulu, setting ya agak susah, nanti kita lihat. Sudah bunyi ya, sudah oke, nggak protek ya, bunyi. Ini coba saya matikan dulu ya, ini saya lepas dulu CD-nya. CD-nya ini error ya, nanti coba saya bersihkan. Bisa nggak saya setting dari bawah ini karena susah ya posisinya. Jadi untuk seperti ini
untuk settingnya itu posisinya susah ya. Oh ini nggak ada itu ya, susah ya. Ya saya harus bongkar lagi. Sama switch ya, switch hanya 2 aja, kita semprot aja nanti. Nah ini sudah oke. Nah ini ya, nah nih biar kalian tahu ya, terus power tuh yang normal seperti apa mas. Nah ya, di awal saya sudah bilang ya bahwa kita harus tahu dulu tegangannya ini berapa, supply untuk amplinya itu berapa. Nah biasanya untuk apalagi kelas D itu ya, ya itu tergantung rangkaiannya juga ya. Itu biasanya outputnya adalah setengah dari supply-nya gitu ya. Kalau di sini tertulis 27 volt gitu ya, ya berarti sekitar 13,5 atau 14 gitu ya. Nah ini gampangnya seperti ini. Nah ini kita cek. Ini saya on kan ya, udah nggak protek ya. Ini 28. Oke, 28 artinya di sini harusnya di outputnya ya, output speaker itu harusnya 14 gitu ya. Nah ini, nah ini baru normal ya. Kalau di awal kan nggak normal, dia 27 tapi keluarnya outputnya hanya 7 gitu ya. Nah, yang sebelahnya saya cek, misalnya nyobanya pakai satu speaker aja tuh ya, ini yang normal. Jadi kalau kalian mau ngecek itu ya normalnya seperti itu gitu ya. Nah biasanya ya saya untuk memperbaiki mini hi-fi LG yang model seperti ini ya, nggak model seperti ini, yang lebih besar yang CD-nya di atas, itu paling sering masalah di power supply untuk amplinya. Tapi kali ini amplinya normal ya, supply amplinya normal ya, yang lainnya normal supply-nya ya. Ketika dibuka ternyata korosi gitu ya bagian output amplinya ya, seperti itu ya. Bersihkan semua. Jadi lem-lem seperti itu memang menjadi biang masalah gitu ya. Sama seperti ini, tapi ini hanya dipendingin itu ya. Ini di Elko yang di sana nggak kena ini ya, nggak kena komponen, artinya aman, nggak perlu dibersihkan, nggak apa-apa ya, karena nggak akan menimbulkan korosi parah. Beda seperti yang tadi ya, kalau kalian lihat dia bagian apa namanya, bagian outputnya itu ya berkarat parah seperti itu. Nah itu yang menyebabkan dia terprotek dan suaranya nggak bunyi gitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa ganti IC dulu ya, seperti yang saya bilang bahwa saya tidak akan melakukan penggantian IC dulu ya, lakukan pembersihan itu dulu. Kalau ternyata sudah dibersihkan dan ternyata masih protek ya, berarti IC-nya harus kita ganti. Dan kalian cek juga bagian output gitu ya. Biasanya kalau memang nggak fungsi itu biasanya dia tegangannya 0 gitu ya, seperti itu. Nah ini akan saya oplok-oplok lagi. Tentunya saya akan bersihkan optiknya aja nih. Untuk setting-setting saya tidak akan melakukan. Kenapa seperti itu? Ya udah tahu jawabannya lah ya. Ya tentunya susah posisinya untuk melakukan setting optik. Jadi saya selalu memberi catatan untuk perbaikan mini hi-fi model apapun. Catatannya adalah bahwa untuk amplinya, bagian ampli itu saya tidak apa namanya ya, coba diperbaiki, tapi tidak menjamin untuk bisa diperbaiki. Walaupun ada banyak juga yang bilang itu dulu normal mas, awalnya normal ya, memang gitu ya. Kalau nggak dipakai itu banyak faktor, dia nggak mau bekerja itu banyak faktor. Nah seperti ini CD tidak mau ya, tentunya nggak lakukan setting optik, cukup cek bagian motor penggerak optik, motor penggerak piringan ya, seperti itu. Motor penggerak optik, motor penggerak piringan, dan satu lagi ya bersihkan optiknya, seperti itu ya. Untuk setting optik ya seperti yang saya bilang tidak akan saya lakukan. Jadi saya akan melakukan hal-hal standar aja ya, seperti itu ya. Kalau dipaksakan ya tidak akan mungkin, ribet ini. Makanya ini tidak saya cut ya, biar kalian lihat. Jadi seperti ini tuh yang bongkar dulu,
pasang lagi, coba, kalau bermasalah ya dibongkar lagi, seperti itu ya. Jadi terkadang biaya perbaikannya berapa mas? Mahal gitu ya. Mahal berapa mas? Ya tergantung ya, seberapa sulit pembongkarannya, ngoblok kodoknya gitu ya. Kalau servis ini jangan dinilai dari part yang diganti ya. Tentunya dinilai adalah ya saya jualnya ya jasa saya ya, keahlian saya gitu ya. Jadi jangan dinilai dari part yang diganti. Kalau orang udah menilai part yang diganti, otomatis orang yang tanya seperti itu langsung saya blokir ya nomornya ya, karena banyak sekali yang seperti itu ya. Lihat video saya perbaikan gitu ya, rusak kurang lebih ini, ganti ininya biayanya berapa sekian mas, cuma anu gitu aja segini gitu ya. Ya sudah diganti sendiri aja gitu, sudah saya ada videonya itu ya, buatkan videonya, tinggal diganti aja ya, nggak usah bingung-bingung gitu ya, kan enak ya. Terkadang sudah bikin video pun juga banyak yang komplain gitu ya, video nggak jelas dan sebagainya ya. Tentunya saya selalu disclaimer bahwa video saya bukan video tutorial ya. Kenapa seperti itu ya udah sering saya jelaskan juga. Ini buat yang baru pertama ya, lihat-lihat video saya biar paham lah ya, biar paham. Nah, banyak faktornya apa ya, yang jelas kalau sambil nyoteng itu terus terang ya, kerjaan jadi lambat ya. Kita nggak fokus untuk bekerja ya, dikira saya membuat konten seperti ini cari cuan, cari konten gitu ya. Konten saya dari dulu memang nggak cari konten ya, karena ya kalian lihat aja lah ya, pendapatan dari YouTube tuh nggak seberapa ya, AdSense YouTube tuh nggak seberapa. Bahkan sekarang tuh banyak sekali setiap hari orang yang WA saya menawar channel YouTube saya ya. Jual tidak mau ya, tentunya tidak saya jual ya, kecuali ya ada yang mau beli 0,5 M. Wah mahal banget mas, 0,5 M, AdSense-nya aja nggak seberapa ya. Memang saya nggak cari AdSense di YouTube gitu ya, nggak seberapa. Oh ini lancar ya, karena ya tentunya ya seperti ini, karena ya ibaratnya seperti saya promosi di YouTube lah ya, servisan saya gitu ya, karena banyak sekali yang nyervis ke tempat saya gitu ya. Karena memang saya ya ini ya di luar perkiraan juga ya, karena awal saya membuat YouTube ini memang tidak, aduh pintunya belum saya anu ya, wah auto nyantol ini, lupa harusnya saya lepas dulu anunya. Aduh bisa nggak ya saya dari sini, wah cilaka nih ya. Harusnya saya buka dulu nih pintunya, ini nyantol nih pasti ya, nanti nyantol nih pintunya pasti nyantol. Oke lah nggak masalah, harus saya akan buka panel juga ya. Ya jadi ini ya, bersihkan optik, cek ini. Nah ini pakai tangan itu harus lancar ya pergerakannya ya, seperti itu ya, pergerakan apa namanya optik lancar. Nah untuk pergerakan itunya juga apa namanya motornya ya, ini lupa saya, harusnya saya lepas dulu pintunya ya. Sudah, kita lakukan seperti ini aja, seperti itu ya. Yang nawar-nawar, nanya-nanya dijual atau tidak dijual, kecuali ada yang mau 0,5 M sana saya gitu ya. Mahal mas ya, ya sudah nggak usah anu ya, karena memang nggak ada niatan dijual gitu ya, nggak ada niatan dijual ya, karena kan ya gitu ya, saya itu dari YouTube itu AdSense memang sedikit, tapi yang nyervis ke tempat saya itu banyak banget, tiap hari kiriman ada terus ya, seperti itu. Nah, ya karena apa ya, berkat YouTube gitu ya, walaupun view-nya sedikit ya nggak masalah gitu ya,
Karena apa? Setelah saya perhatikan itu banyak orang yang kesusahan untuk nyervis di tempatnya, mungkin di daerah dia itu ya mungkin ada tusar, cuma ya kurang ahli atau gimana, mungkin terkendala part, itu banyak sekali yang seperti itu gitu ya. Ya ini ya berdasarkan info dari orang-orang yang nyervis ke sini ya, seperti itu. Enggak ada mas servis, ya udah kirim sini ya, gitu ya. Saya lihat dulu barang apa yang mau diservis gitu ya. Loh, ini muncul semua karena ini nyantol ya, tuh nyantol. Saya lupa untuk membuka, dan ini ya diperhatikan kalau kalian buka ini pintunya usahakan lepas dulu, kalau enggak udah terjebak seperti saya ini, sudah terlanjur bongkar ya, ya susah ya untuk membuka itu ya, kita harus buka panelnya dulu ya. Ini untuk catatan aja. Ini biasanya di sini itu di bawah itu ada untuk bukaan sedikit ya, untuk kita menggeser engselnya, engsel open close dari CD-nya. Nah, ini enggak ada. Oh, ini banyak bekas congkalan juga ya di sini ya. Ya artinya pernah dibongkar juga untuk bagian CD ya. Ya enggak masalah ya. Yang penting saya juga udah berusaha untuk coba saya obrol-obrol. Tentunya ya seperti yang saya bilang tentunya. Ya saya akan cek biasa saja standarnya ya, nggak akan melakukan setting optik. Nah ya seperti ini ya, bongkar semua gitu ya. Oh, seperti itu. Model sekarang udah nggak usum gitu ya, pakai kaset-kasetan yang kecil-kecil gini ya, yang kecil ini. Tapi ya masih banyak juga. Nah ini ya, dari sini kalian geser. Nah biasanya di bawah sini ada bukaannya gitu ya, untuk geser ini ya, geser open close seandainya kalian macet gitu. Sebetulnya dari sini juga bisa sih, dari sini ya, sini bisa. Oke ya, ini buka dulu pintunya. Oh, jadi ribetnya seperti ini. Ah sebentar, agak susah nih. Oke, nah, sekarang saya buka gitu ya. Open close nggak ada masalah, lancar. Sekarang cek motor penggerak piringannya. Ya paling di antara itu aja sih ya. Oh ini udah kotor. Di antara itu aja. Ya syukur-syukur masih bisa ya. Masih bisa diselamatkan. Syukur. Ya tinggal kalian cek aja ya. Asal nggak konslet gitu ya, dan dicek di sana harus muter gitu ya. Nah, muter ya lancar. Ini juga lancar ya. Jadi ya nggak ada masalah gitu ya. Tuh ya gerak ya. Kalian lihat nih gerak ya. Tuh di atas pakai tester dia bergerak. Nah, oh nggak bergerak lagi. Bentar. Nah ini dia. Ini perlu dicurigai ini. Loh, ini motor di sini, ini di sini. Nah, ini ya. Nih. Oh, gerak ya. Nah, kabelnya ini pakai jepit. Oh, bergerak ya. Ya, aman lah ya, aman. Motornya aman, kita semprot aja ya, walaupun nggak ada masalah gitu ya. Ini juga semprot ya, motornya semprot aja ya, walaupun aman gitu ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya optiknya dibersihkan gitu ya. Kita ambil tisu dulu.
tisu ya biasanya, karena cotton bud ya nggak ada. So, ini tuh diulang gitu. Jadi setelah ini ya kalian untel-untel, kalian sobek gitu ya, kan jadi ada kayak bulu-bulu halus gitu ya. Diunyel-unyelkan ke sini. Ya, oke. Ini sudah ya. Untuk ini sudah ya, cuma begitu ya. Terus selanjutnya untuk ini ya, semprot tombol-tombolnya. Yang bermasalah cuma yang ini. Ini ya untuk egonya gitu ya. Bukanya begini. Nah, seperti itu. Ya, ini saya juga cuma akan melakukan semprot aja, karena yang lainnya normal, nggak terlalu parah gitu ya. Seperti itu. Loh ini, wah pantesan kelihatannya pernah dibuka juga ini ya. Oke, lah skrupnya enggak. Wah betul ya, pernah diservis. Makanya dari tadi itu saya kok heran, nih skrupnya kok selain semua ya. Yang harusnya drat halus dia dapat kasihkan drat kasar gitu ya. Loh ini drat halus nih ya. Drat halus, kalau plastik itu biasanya drat halus ya. Dan ini skrupnya tuh kalian lihat ya, nggak lengkap gitu ya, nggak lengkap, hanya dipasang di beberapa titik aja. Nggak masalah ya. Nah, nanti kita kembalikan ya sesuai ya. Cumanya berapa nih? Ini cuma nanti saya tuker nih dengan drat kasar nih. 1, 2, 3 saya tukar sekalian nanti biar nggak keliru. Saya harus dengan drat halus dan kasar. Nah, cuma ada 6 ya. Ya nggak masalah lah ya, cuma 6. Karena saya juga udah nggak punya skrup kecil gitu ya. Nah ini semprot-semprot aja ya, tinggal kalian semprot-semprot aja seperti ini. Nah. Oke ya, selesai ya. Selanjutnya ya akan saya rapikan lagi ya. Terus saya coba ya pakai 2 speaker ya. Tentu pastikan bahwa apa namanya ya, nanti coba normal atau enggak, bisa atau enggak gitu ya, apa namanya CD-nya. Kalau enggak ya maksimal seperti itu ya, karena memang nggak bisa untuk disetting optik. Oke, saya rapikan lagi ya, tutup lagi. Oke ya, ya maksimal ya seperti itu. Untuk si DVD-nya ya, DVD-nya itu dia ya pilih-pilih ya. Ternyata untuk CD tidak bisa, MP3 bisa, ya milah-milih lah seperti itu ya. Ini tombolnya juga udah fungsi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian jangan bingung, kalau Protek ya pasti bagian rangkaian amplinya itu yang sering menjadi permasalahan. Ya tinggal kalian cek aja sabanya gitu ya. Kasus seperti ini ya kalian cari, nggak punya skematiknya, cari datasheet IC-nya ya, IC powernya dia pakai seri tipe apa itu ya. Kalau sudah di datasheet itu biasanya ada rangkaiannya. Jadi kalau ada komponen yang korosi seperti tadi itu ya, kalian bingung ini nilainya berapa ya, cari aja di datasheetnya, biasanya ada ya. Seperti inilah ya, seperti itu. Jadi penyebab proteknya karena korosi di bagian, ya bukan korosi ya, berkarat ya, karena lem ya, faktor lem
memang membagongkan nih, kenapa pabrikan itu sering sekali ya komponennya dilem-lem seperti itu yang mengakibatkan korosi gitu, korosi berkarat gitu ya, yang menyebabkan konslet gitu ya. Nggak tahu kenapa seperti itu. Oke ya, sampai di sini dulu ya vlog kotokannya. Masih banyak vlog kotokannya, atau ada kiriman juga di situ belum saya unboxing, nanti mungkin saya buka dulu. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.